Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi masih berhubungan dengan semester kemarin, yaitu mengenai virus, ya. Nah, diharapkan nanti setelah kita mempelajari materi tentang virus ini, paling tidak kalian itu memahami apa itu ciri-ciri virus, serta bagaimana cara berkembangbiakan virus atau replikasi virus. Kemudian, yang kedua, menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Nah, bagaimana sejarah penemuan virus? Ibu akan menjelaskan yang pertama itu sejarah penemuan virus itu dikemukakan oleh Adolf Meyer, adalah seorang peneliti virus, di mana dia meneliti virus pada tumbuhan tembakau. Dia mengambil ekstrak sumber tembakau yang sakit, kemudian ekstrak tumbuhan tembakau yang sakit tadi ditempelkan atau disemprotkan pada tumbuhan tembakau yang sehat. Ternyata ekstrak tumbuhan tembakau yang sakit tadi setelah disemprotkan pada tembakau yang sehat, tumbuhan tembakau yang sehat juga akan terkena bercak-bercak kuning atau menjadi sakit juga. Nah, kemudian dilanjutkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Dmitry Ivanovsky. Dia juga seorang peneliti virus, di mana daun tembakau yang berpenyakit tadi dihaluskan, kemudian diambil ekstraknya, difiltrat, dan daun tembakau yang diambil ekstrak tadi disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata setelah disemprot, tanaman tembakau juga menjadi sakit. Kemudian ini adalah Wendell Stanley, adalah seseorang ahli yang menemukan tentang virus. Dia mengkristalkan virus serta partikel mikrofis yang menyerang tanaman tembakau, yang kemudian diberikanlah nama tembakau mozaik virus. Nah, oleh si Dmitry Ivanovsky tadi, bahwa ternyata setelah dilakukan beberapa kali pengujian melalui penyemprotan ekstrak tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat, ternyata tanaman tembakau yang sehat juga terkena terinfeksi penyakit bercak-bercak kuning. Akhirnya muncullah kesimpulan bahwa yang menyerang tumbuhan tembakau tadi bukanlah bakteri, melainkan virus yang disebut dengan virus tembakau mozaik virus. Itulah yang dikemukakan oleh Wendell Stanley. Kemudian ciri-ciri virus: 1. Bersifat aseluler atau bukan sel, berukuran 20-300 mm, memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu berupa RNA atau DNA. Dan yang keempat, berupa hablur atau kristal, karena virus itu dapat mengkristal. Dan yang kelima, bentuknya beragam, ada yang berbentuk oval, silinder, polihedrat, dan kompleks. Dan yang keenam, tersusun dari asam nukleat yang diselubungi oleh suatu kapsid. Ini salah satu penampakan gambar kapsid atau DNA virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Di gambarnya seperti huruf T terbalik, ya. Nah, ini ada bagian kapsid, itu kepala, kemudian leher, selubung ekor, ada serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk untuk melekat pada inangnya. Nah, di dalam kepala itu ada struktur asam nukleat yang disebut dengan DNA. Ini merupakan ciri-ciri virus.
Kemudian struktur tubuh virus tadi bervariasi. Kalau bakteriofag tadi berbentuk seperti huruf T, nah ini ada lagi virus yang berbentuk lingkaran, di mana selubung lipid, RNA virus, enzim translase, dan selubung protein atau kapsid. Kemudian bentuk-bentuk virus. Ada yang berbentuk persegi atau yang disebut dengan virus Herpes viridae. Ada lagi Parvoviridae, Adenoviridae, ya. Kemudian ada Pogviridae. Nah, ini bentuk-bentuk virus. Jadi ada yang berbentuk lingkaran, ada yang bentuk limas, ada yang berbentuk huruf T. Kemudian bentuk-bentuk virus terselubung oleh suatu protein atau yang disebut dengan kapsid. Ini ada berbentuk heliks, ya, di mana RNA virus diselubungi oleh subunit protein atau kapsomer. Kemudian ada lagi berbentuk kompleks, di dalamnya ada DNA, kemudian selubung protein, ada selubung ekor, ada lagi yang ketiga berbentuk polihedral. Nah, itu. Sekarang virus itu pemakan bakteri atau yang disebut dengan bakteriofag atau istilah lainnya fag. Nah, adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Storr dan Felix D'Herelle. Bakteriofag inilah yang menyebabkan sel bakteri pecah. Ini ada virus bentuk T1, T2, dan T4. Bagaimana cara perkembangbiakan virus? Cara perkembangbiakan virus itu dia menginfeksi bakteri. Ada dua cara, satu secara litik dan yang kedua secara lisogenik. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang siklus atau perkembangbiakan virus melalui cara litik. Mulai dari bakteriofag melekat pada bakteri, kemudian pak DNA itu masuk ke dalam sel inang, ya. Kemudian DNA diuraikan dan terbentuklah DNA fag baru yang mengubah nukleotida milik DNA inang. Inangnya tadi bakteri. Kemudian setelah DNA bakteri digantikan oleh DNA virus, maka sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA fag untuk menghasilkan protein fag. Dan terjadilah proses litik atau perakitan fag baru sesuai dengan enzim fag menyebabkan sel pecah, ya, atau lisis. Nah, fag baru yang dilepaskan tadi untuk memulai siklus yang baru. Itu kalau reproduksi virus dengan cara litik. Kemudian kalau yang secara lisogenik dimulai saat apabila bakteri itu apabila bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi virus itu menempel pada dinding bakteri, menginjeksi, menempel, dan yang kedua, pak DNA masuk ke sel inang. Kemudian DNA pak bergabung dengan kromosom bakteri dan membentuk propag non infektif dan dilanjutkan dengan kromosom bereplikasi atau menggandakan diri berlangsung selama beberapa kali pembelahan sel dan dilanjutkan dengan propag dapat keluar dari kromosom inang dan sel inang akan mengalami siklus
litik. Nah, itulah cara virus berkembang biak. Kemudian penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Salah satunya kita bisa lihat pada penyakit kuning pada daun tomat yang disebabkan oleh bean golden mosaic virus. Jadi virus yang menyerang daun tomat. Kemudian ada lagi turnip yellow mosaic virus. Jadi virus yang menyebabkan menggulungnya pada daun. Dan ada lagi bercak-bercak kuning pada daun tembakau yang disebut dengan tembakau mosaic virus. Itu virus yang menyerang tumbuhan. Nah, ini penyakit yang pada manusia yang disebabkan oleh virus. Di antaranya adalah hepatitis, herpes, flu yang disebabkan virus influenza dan campak, dan ada lagi virus Ebola, cacar air ya. Nah, penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus diantaranya flu babi, kemudian volima dan cacar pada unggas. Itu. Nah, sekarang apa peranan virus? Di samping virus tadi bisa merugikan, ternyata virus juga bisa menguntungkan. Di antaranya bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Nanti ada efek sampingnya juga. Biasanya patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Yang kedua, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Ada juga efek sampingnya menimbulkan alergi. Orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Itu peran virus. Vaksin dengan rekayasa genetika juga dibuat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit atau virus atau patogen, kemudian menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri, sel hewan yang telah disisipkan gen itu, itulah yang disebut dengan istilah rekombinan. Kemudian rekombinan akan menghasilkan antigen dan rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Antigen diekresi untuk digunakan sebagai vaksin. Nah, itu cara pembuatan vaksin dengan cara proses rekayasa genetika. Nah, ini pembuatan vaksin cacar, di mana bisa dilakukan dengan pengambilan DNA virus patogen permukaan, kemudian terjadi proses memecah ya ADN virus. Ada lapisan protein gen virus, plasmid bakteri disisipkan ke plasmid, kemudian lapisan protein gen virus akan plasmid mengandung lapisan protein gen virus, dan ada bakteri yang tidak berbahaya. Kemudian lapisan protein virus ya, dan dilanjutkan dengan bakteri memperbanyak diri atau bereplikasi menyebabkan dan menghasilkan lapisan protein virus. Kemudian menghancurkan protein lapisan, kemudian protein virus, dan terjadi proses pembentukan vaksin. Vaksin yang dihasilkan itu diimunitas pada virus yang menginjeksi pada manusia ataupun pada hewan. Nah, untuk hari ini cukup dulu ya. Itu materi penjelasan tentang virus. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu tulis di
bagian classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong yang sudah melihat atau memahami penjelasan materi Ibu tentang virus ini, kalian tulis nama di bagian bawah komentar itu. Karena dengan Ibu melihat kalian sudah menulis nama di sana, berarti kalian sudah menyimak materi video pembelajaran yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.